Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG tahun 2022. Perkenalkan, saya Khalila. Saya guru bimbingan konseling dari SMP Muhammadiyah 4 Tangerang. Saat ini saya merupakan mahasiswa PPG dari Universitas PGRI Madiun tahun 2022 kategori 2. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran bimbingan klasikal dengan topik materi menyusun perencanaan sekolah lanjutan. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, semangat pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat terus belajar. Yes. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat semuanya. Mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan sehat dan semangat dalam menjalani tugas dan kewajiban kita sebagai muslim dan sebagai pelajar SMP Muhammadiyah. Baik, sebelum kita melanjutkan, kita presentasi terlebih dahulu. Hari ini siapa yang tidak masuk? Anak-anak? Hansa Yusra. Kemudian siapa lagi? Hansa Yusra kemana? Sakit atau izin? Izin ya. Siapa lagi? Dio sakit ya? Iya. Terus Reno izin, oke. Alia izin ya? Oke, siap. Mudah-mudahan yang sedang sakit, yang sedang ada kendala hadir pada hari ini, semoga kedepannya diberikan kesempatan untuk hadir pada kegiatan selanjutnya. Baik, sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. KM-nya, siapa? Andika. Ya, silakan Andika. Mari teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan belajar kita hari ini, mari kita berdoa dimulai. Oke, alhamdulillah kita sudah sama-sama berdoa sebelum melaksanakan kegiatan hari ini. Mudah-mudahan kegiatan pada hari ini berjalan dengan lancar sampai akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anak, sebelum kita beranjak ke materi, pada hari ini kita akan membahas tentang topik materi menyusun perencanaan sekolah lanjutan. Nah, kenapa hal ini perlu dibahas? Karena kalian ini kan sudah kelas 9 ya anak-anak. Jadi harapannya kalian setelah lulus dari SMP nanti, kalian sudah ada rencana untuk masuk ke sekolah lanjutan apa, jurusannya apa, sebagai acuan karir ke depannya kalian masing-masing begitu. Langkah-langkah kita ke depan adalah nantinya kita akan saling berdiskusi tentang perencanaan karir kalian atau studi lanjut kalian ke depan. Nanti kita akan membuat mind mapping sama-sama dan nanti saya harapannya kalian bisa mempresentasikan satu persatu seperti itu. Baik. Oke, sebelumnya saya mau bertanya dulu kepada kalian. Kalian sudah ada rencana belum setelah lulus SMP nanti mau melanjutkan sekolah mana? Ada yang sudah ada rencana? Oke, Syahdan mau melanjutkan ke mana? Ke SMA Muhammadiyah 2. Oke, ada alasannya? Kenapa? Karena lebih dekat sama aku. Oke, karena lebih dekat ya. Oke, ada lagi? Oke, Freya mau kemana, Freya? Saya mau ke SMA Negeri 1 Tangerang. Alasannya ada
bagus ya. Yang lainnya bagaimana? Ada yang masih bingung? Masih bingung. Oke, karena kalian masih bingung, nanti kita akan bahas juga nih tentang isu perencanaan sekolah lanjutan yang harapannya kalian nanti akan bisa menentukan sekolah lanjutan mana yang akan kalian pilih. Oke, sudah siap kita lanjutkan pembahasan kita? Siap ya. Pada hari ini kita akan membahas tentang topik materi menyusun perencanaan sekolah lanjutan. Nah, tujuannya apa? Tujuan dari layanan ini adalah harapannya kalian sebagai peserta didik mampu menunjukkan pilihan sekolah lanjutan yang ada setelah SMP nanti, setelah kalian lulus SMP seperti itu. Dan yang kedua adalah kalian dapat mampu menelaah faktor penghambat atau pendukung dalam memilih sekolah lanjutan. Kemudian yang ketiga, kalian juga mampu merencanakan hal yang harus dipersiapkan untuk melanjutkan sekolah lanjutan, dan kalian juga dapat menentukan, intinya adalah kalian dapat menentukan sekolah lanjutan sebagai acuan karir kalian sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan kalian. Nah, di sini pertanyaan-pertanyaan ini adakah yang tadi ada yang sudah menjawab? Kamu mau sekolah kemana setelah lulus SMP nanti? Tadi Syahdan katanya mau mana dan tadi dan? SMA Muhammadiyah, alasannya karena dekat dari rumah. Itu juga jadi faktor pendukung juga, ya, jadi pendukung juga. Kemudian tadi Freya karena ambil ke SMA 1 karena favorit ya. Nah, nanti kamu telusuri faktor penghambat dan penghambat apa, pendukung dan penghambat apa agar kamu bisa lolos masuk ke SMA tersebut. Oke, anak-anak, sebelumnya saya mau bertanya dulu, yang kalian ketahui ada berapa jenis sekolah setelah kita lulus SMP nanti? 2. Ada 2. Apa aja kira-kira? Ada SMK, SMA, ataupun kuliah. Oke, SMA, SMK, ataupun kuliah. Kalau setelah lulus SMP kita SMA atau SMK aja, kuliah nanti setelah lulus SMA atau SMK. Oke. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Di sini ada pohon karir, teman-teman, anak-anakku. Pohon karir ini berdasarkan kelompok peminatan di SMA dan SMA, atau di sini juga ada kelompok peminatan di SMA atau MA. Ada yang bersedia untuk bantu saya ke depan untuk pegang ini? Boleh, Nadine. Oke, Nadine, pegang dulu. Pegang aja gitu. Nah. Oke, di sini anak-anak, ini adalah merupakan pohon karir kelompok peminatan SMA dan SMA atau MA. Di sini ada berbagai jurusan, kelompok jurusan ada ilmu bahasa, budaya, kemudian juga matematika dan ilmu alam, dan ilmu sosial. Nah, di sini adalah cabang-cabang yang sekiranya nanti kalian memilih profesi. Jadi kalau kalian memilih jurusan ilmu sosial, nanti kalian arahnya kemana? Atau menjadi penulis, politikus, wartawan, hakim, advokat. Lalu kalau kalian memilih jurusan matematika dan ilmu alam, nanti kalian arahnya akan misalnya ke ahli fisika, ahli kimia, ahli gizi, atau pilot gitu. Kemudian ada ilmu bahasa dan budaya. Nanti kalian arahnya ke seniman, terusnya editor, jurnalis, dan penulis. Begitu. Ini adalah kelompok peminatan SMA dan SMA atau MA. Oke, ini sudah jelas ya? Sudah ada ya. Sekarang tadi silakan boleh duduk lagi. Terima kasih ya Nadine ya. Oke, kalian ada yang tahu nggak perbedaan SMA dan SMK? Tahu? Ada yang tahu? Tahu. Oke, Fadila, apa perbedaan SMA dan SMK kira-kira? Kalau ke SMK itu kita lebih ke praktek, jadi kita lebih tahu kayak gimana sih ini yang apa kita lakuin tuh, jadi kita paham betul. Kalau SMA kan hanya materi aja, jadi dia nggak terlalu. Oke, benar ya, perbedaannya adalah kalau SMK itu memang kita siswanya itu dipersiapkan untuk
lebih mematangkan untuk siap ke lapangan kerja, jadi lebih banyak praktek daripada belajar seperti dikasih. Jadi anak-anak SMK itu lebih ke praktek untuk mencari pengalaman, dan kalau SMA itu memang dipersiapkan untuk melanjutkan ke sekolah tinggi lanjutan, misalnya kuliah kayak gitu, memang lebih cocok ke situ SMA. Dan ada yang tahu perbedaan SMA biasa dengan MA? Ada yang tahu? Oke, belum ada yang tahu ya. Jadi perbedaannya SMA dan SMA itu adalah, kalau MA itu dia ada yang namanya pelajarannya keagamaan, ada akidah akhlak, kemudian juga fikih, kemudian sejarah atau tarikh. Nah itu memang diajarkan di MA sebagai keseimbangan dalam pembelajaran atau pengetahuan mereka. Seperti itu teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah di sini ada faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam memilih sekolah lanjutan. Yang pertama di sini ada faktor internal. Ya, dari faktor internal ini terdapat kondisi fisik. Ada yang tahu kenapa kondisi fisik ini bisa menjadi penghambat atau pendukung kita dalam memilih sekolah lanjutan? Oke, Rafa, kenapa kira-kira Pak? Karena itu kayak contohnya kalau pengen ikut memilih sekolah lanjutan harus mempunyai kondisi fisik yang bagus, dan juga faktor penglihatan yang bagus juga. Oke, contohnya sekolah apa yang sangat mengutamakan kondisi fisik? Contohnya sekolah apa? Seperti sekolah pilot, terus Kalau sekolah pilot berarti kita harus apa kondisi fisiknya? harus tinggi, Oh, harus tinggi ya, minimal ya. Terus apa lagi? dan kondisi matanya juga penglihatan. Penglihatan juga bagus. Oke, ya seperti itu ya. Jadi kondisi fisik itu sangat berpengaruh terhadap kita dalam memilih sekolah lanjutan. Jadi kalau misalnya kalian mau jadi pramugari atau mau sekolah di penerbangan, paling tidak kalian harus punya postur tubuh yang tinggi yang akan mendukung kalian dalam memilih sekolah lanjutan itu. Kemudian yang kedua adalah ada kondisi psikis. Yang pertama ada taraf intelijensi. Taraf intelijensi apa sih? Kayak IQ ya. Jadi kalau kalian punya IQ yang tinggi, kemarin kan kita sudah melaksanakan tes IQ ya teman-teman. Di situ kalian sudah bisa melihat IQ kalian, ada yang tinggi, rata-rata, sangat tinggi, superior. Nah itu sangat membantu kita dalam apakah itu menjadi penghambat atau pendukung kita dalam memilih sekolah lanjutan. Kemudian juga ada bakat. Ada yang tahu bakat apa bakat? Jadi bakat itu adalah sesuatu yang menonjol pada diri kita, baik itu dari di bidang kognitif, bidang keterampilan, dan bidang kesenian. Itu adalah bakat yang sudah ada sejak lahir. Kemudian minat. Nah, minat itu adalah sesuatu yang membuat kita tertarik terhadap sesuatu itu. Kalau kita melakukan sesuatu kita senang ngelakuinnya, nah berarti itu kita sudah minat terhadap itu. Kemudian pengetahuan. Nah, pengetahuan ini berupa informasi-informasi. Kayak misalnya kalian bidang pekerjaan, bidang jurusan. Nah, kalian ini kalau kalian sudah mengetahui bidang-bidang pekerjaan, kalian juga akan menjadi menjadi faktor penghambat atau pendukung kalian dalam memilih sekolah lanjutan. Dan tentunya ada motivasi diri. Ketika kalian sudah termotivasi diri kalian untuk memilih sekolah lanjutan kalian, itu pun jadi faktor pendukung dan penghambat kalian dalam memilih sekolah lanjutan. Yang kedua ada faktor eksternal. Yang tadi kita lihat dari faktor internalnya, sekarang faktor eksternal. Di sini faktor eksternalnya itu kondisi keluarga. Kenapa kondisi keluarga, teman-teman? Karena di dalam keluarga itu kan sesuatu yang paling dekat dengan kita. Jadi kalau misalnya bapak kita dokter, ibu kita bidan, pasti seenggaknya kita akan memilih jadi seorang apa? Perawat. Jadi saling berdekatan ya. Jadi sama satu bidang di bidang kesehatan. Kalau misalnya bapaknya wartawan, terusnya ibunya menulis, kira-kira anaknya jadi apa? Entertainment. Paling tidak mendekati ya, seperti itu. Jadi faktor kondisi keluarga juga sangat menjadi penghambat dan pendukung kita dalam memilih sekolah lanjutan, seperti itu. Dan juga kondisi ekonomi keluarga kita.
Jadi kalau misalnya keluarga kita berada di ekonomi yang kurang mampu, kira-kira kita bisa nggak untuk bisa menjadi dokter, misalnya ke sekolahan dokter, bisa nggak kira-kira? Bisa ya. Dengan apa tapi harusnya? Meraih beasiswa, betul. Kita bisa dapat itu kalau kita dapat beasiswa. Tapi kalau misalnya kita nggak pintar-pintar banget, rasanya itu akan menjadi penghambat kita untuk bisa meraih ke sekolah lanjutan yang kita pilih, yaitu kedokteran. Seperti itu. Kemudian apa aja sih yang perlu kita persiapkan dalam memilih sekolah lanjutan, teman-teman? Yang pertama adalah ini, menentukan tujuan setelah lulus sekolah. SMP tadi sudah Freya dan Syahdan sudah menyebutkan dia mau ke sekolah lanjutan mana, itu bagus. Kemudian persiapkan diri sedini mungkin. Artinya kalau kalian saat ini misalnya ulangan kalian masih kurang di bawah KKM, kalian harus mempersiapkan diri sedini mungkin untuk memperbaiki nilai-nilai kalian, biar nantinya pada saat kalian sudah lulus terus juga mendaftarkan ke sekolah lanjutan dengan perolehan nilai yang baik, itu akan jadi penunjang kalian untuk bisa memilih sekolah lanjutan tersebut. Oke, kenapa kita perlu mempertimbangkan bakat yang kita miliki untuk bisa dalam memilih sekolah lanjutan? Ada yang tahu? Oke, Ardiora, apa kira-kira kenapa bakat menjadi pertimbangan kita dalam memilih sekolah lanjutan? Karena misalnya kalau kita punya bakat di bidang olahraga ataupun seni, kita bisa masuk lewat jalur prestasi. Oke, betul ya. Setuju nggak teman-teman? Kira-kira? Setuju. Ya, kalau misalnya kita punya bakat, punya prestasi dalam bidang tertentu, kemudian kita punya sertifikat atau apapun itu bentuknya, kita bisa masuk sekolah yang. Oke, teman-teman. Jadi pasti antara bakat, minat dan kemampuan pasti ada keterkaitannya dalam kita memilih sekolah lanjutan. Nah, kira-kira bagaimana sih jika kita sekolah di sekolah lanjutan yang kita masuki gitu ya, setelah lulus SMP nanti kita masuk ke sekolah lanjutan yang kita inginkan, tapi tidak sesuai dengan minat dan bakat kita dan potensi kita. Kira-kira apa yang akan terjadi? Oke, Nadine. Kita akan kesulitan mengikuti pelajaran ya. Kemudian? Dan kita juga akan mulai bosan dan tidak suka gitu. Oke. Ya, benar ya dari jawaban Nadine tersebut. Tepat sekali teman-teman. Jadi kalau misalnya kita sekolah tidak sesuai dengan bakat atau minat yang kita punya, rasanya itu akan terasa beban ya sih? Terasa beban nggak kira-kira? Beban ya. Jadi kalau kita mau ada tugas, terus tugas yang nggak kita sukai, rasanya kita mengerjakannya pun akan masalah-masalah. Tapi ketika kita melanjutkan sekolah yang kita inginkan, yang kita dambakan sesuai dengan bakat kita, minat kita, sesuai dengan jurusan yang kita bisa, kita akan menjalaninya dengan serius seperti itu. Sekarang kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu sebelum kita memulai membuat tandemik. Di sini kalian kita buat lingkaran terlebih dahulu ya. Kita buat lingkaran terlebih dahulu. Kemudian kalian pilih salah satu profesi yang kalian inginkan masing-masing, jangan ada yang sama. Oke, masing-masing harus punya pilihan profesi yang kalian inginkan. Konsentrasi. Guru penulis. Penulis apoteker dokter. Dokter tuh. Pilot, arsitek, IT. Kamu dikasih mana? Harus tunjuk orangnya dan tunjuk profesinya, oke? Oke, dari arsitek mana? Arsitek IT. IT sekolah. Dokter Poluan. Poluan IT. IT apoteker. Apoteker chef. Chef penulis poluan. Poluan IT. Polisi. Polisi IT. IT arsitek. Arsitek, dokter. Dokter psikolog. Psikolog. IT. IT apoteker. Apoteker psikolog. Psikolog IT. IT penulis. Penulis polisi. Polisi kreatif. Oke. Teman-teman masing-masing kita buat kelompok.
4 atau 3, satu kelompok terdiri dari 4 atau 3 orang. Nanti saya akan berikan kertas kosong, kemudian juga pensil warna yang nantinya kalian akan buat mind mapping semenarik mungkin, buat mind mapping perencanaan sekolah lanjutan yang kalian inginkan. Seperti itu, masing-masing dikerjakan sendiri. Oke. Wah, udah punya ini. Butuh ini kak? Betul. Dan yang lainnya saling menanggapi. Siapa yang bersedia? Oke, wah sangat semangat ya. Oke, sekarang saya tuju pada Rindian dulu. Rindian, silakan ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, kali ini aku bakal mempresentasikan tentang mind mapping menyusun perencanaan sekolah lanjutan. Aku pengen banget, bukan pengen banget sih, ini kayak rencana dulu gitu. Kayak aku tuh tipikal orang yang bisa dibilang susah banget mempertimbangkan sesuatu gitu. Jadi contohnya kayak ada orang nih yang nanya, kamu cita-citanya jadi apa? Abis ini kamu mau jurusan apa? Terus kamu mau sekolah di mana gitu. Itu tuh aku masih belum bisa mikir gitu jawaban yang benar-benar tepat gitu. Karena aku tipikal orang yang bisa dibilang pasrah-pasrah aja sama aku tuh. Terus kayak ya udah sampai akhirnya aku kayak kepikiran juga nih gitu kan, kalau ditanyain kayak gitu ya pasti gimana sih, gak enak kan itu kalau kita gak ada tujuan hidup. Jadi akhirnya aku kayak minta saran, terus kayak minta pendapat, bertanya-tanya sama orang gitu, kayak sekolah yang bagus tuh di mana ya, atau ini tuh sekolah ini cocok gak sama aku gitu-gitu. Terus akhirnya dari semua kesimpulan orang yang aku tanyain, akhirnya aku juga memutuskan untuk masuk ke SMA Negeri 1 Tangerang. Karena katanya, jadi waktu itu aku juga sempat cerita-cerita bareng sama Freya juga. Di situ kita kebetulan aku sama Freya ini masuk ke sekolah yang sama, SMA Negeri 1 Tangerang. Jadi apa sih hambatan aku? Adanya pertimbangan persetujuan dari orang tua karena jarak tempuh dari rumah dan sekolah lanjutan. Jadi maksudnya itu hambatan aku tuh sekolah antara rumah sama sekolahku tuh lumayan jauh gitu. Jadi ya itu aja sih hambatannya. Terus kalau hal yang perlu diperhatikan, mungkin pendukungnya dulu, pendukungnya apa? Pendukungnya mempersiapkan lulusan dengan nilai yang memuaskan, adanya minat dan ketercocokan keterampilan saya dengan pembelajaran dan ekstrakurikuler di sekolah lanjutan tersebut. Jadi kamu mau ambil jurusannya? Aku belum tahu. Belum tahu. Iya, cuma kalau apa sih, kalau masuk ke sekolahnya itu aku udah ada, belum ada gambaran untuk nyampe sana. Tapi ya selama ini yang kamu sukai, misalnya kamu S2-nya gitu apa? AW sih lebih ke AW sama PMR gitu. PMR, oke. Hal yang kamu sukai kira-kira apa? Aku kayak pas Ibra contohnya baris gitu, itu aku lumayan suka kan. Dan kebetulan aku juga udah mulai ada gambaran kayak pengen masuk ke Polwan gitu. Jadi mungkin menurut Ibu IPA atau IPS? Nanti kita kembalikan ke forum ya. Oke, Oke. Lanjutkan dulu. Lalu hal yang perlu diperhatikan, belajar mengatur waktu, mengembangkan potensi yang dimiliki, serta mulai memperhatikan nilai rapor. Jadi yang diperhatikan itu mengatur waktu. Ini penting banget teman-teman, mengatur waktu itu. Jadi bisa dibilang kalau kita ini nanti menaik SMA itu waktu kita tuh bahkan lebih
sama yang SMP sekarang ini. Kita harus lebih serius, lebih fokus untuk melanjutkan jenjang yang lebih tinggi lagi kalau antara kita mau kuliah sama kerja gitu kan. Jadi kita harus benar-benar ini gitu. Berarti kamu setelah lulus SMA nanti akan melanjutkan kuliah? Atau? Belum ada gambaran juga. Oke. Selanjutnya mengembangkan potensi yang dimiliki ya. Contohnya kalau kalian punya teman-teman eskul kayak bakat kalian tentang panahan atau sepak bola atau dan lainnya, itu benar-benar harus dikembangin teman-teman. Soalnya kalian bisa banget kalau nanti masuk ke jalur daftar lewat jalur prestasi ya itu ya. Terus serta mulai memperhatikan nilai rapot ya seperti yang tadi dibilangin. Terus kelebihan adanya support dari orang tua yang menilai bahwa sekolah tersebut adalah sekolah negeri yang tepat dan kompeten. Jadi orang tua aku ini lumayan support kalau aku misalnya daftar di sekolah di sana, soalnya karena emang bisa dibilang seperti yang tadi dibilang itu kan sekolah itu tuh lumayan favorit gitu, terus bisa lewat jalur prestasi gitu. Jadi orang tuaku juga lumayan mendukung gitu aja. Oke. Sekian. Udah. Sekian. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih apresiasi dulu. Oke, kira-kira dari yang sudah dipresentasikan oleh Rindiani tadi, Rindiani sudah menyampaikan beberapa hal mengenai sekolah lanjutan yang diinginkan. Tapi Rindiani menyampaikan masih bingung. Bingungnya itu dia harus memilih ke jurusan mana. Tapi setelah kita dengar sama-sama, Rindiani ternyata mau jadi polwan dan sudah baris-baris, suka paskibra ya gitu ya. Berarti kamu cenderung milih sekolah itu karena eskulnya di sana, begitu? Iya, eskulnya. Lo eskulnya lumayan bagus di sana. Iya. Ya? Oke, tapi dia masih terkendala bingungnya di memilih jurusan. Dari teman-teman yang sudah dengar dari cerita Rindiani, kira-kira jurusan apa yang cocok buat Rindiani? Kok kamu nggak milih sekolah kepolisian aja? Katanya kan kamu suka berbaris-baris, terus kamu pengen jadi polwan. Jadi seperti yang aku bilang tadi, ini kan masih perencanaan dan pertimbangan. Aku tipikal orang yang masih belum bisa nentuin yang tepat gitu. Jadi mungkin ada kemungkinannya aku bisa aja nih aku malah pindah ke SMK gitu atau pindah ke sekolah lain ya, karena masih di dalam pertimbangan itu. Dan kalau bisa dibilang sekolah kepolisian sempat ada rencana buat ke sana gitu. Cuma menurut papaku di situ kan harus pisah kan, jadi kita harus lebih mandiri. Bisa sih aku sebenarnya aku juga mau gitu, cuman aku nggak izinin, nggak dapet iya. Iya. Oke, ada yang mau presentasikan lagi? Saya beri kesempatan satu orang lagi. Oke, Nasya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku pengen nunjukin ke kalian sekolah lanjutan aku. Aku pengen sekolah di SMKN 3 Tangerang. Karena aku pengen ambil jurusan tata boga karena aku lumayan bisa masak. Iya, terus Hambatannya sih karena mungkin jauh dari rumah. Bayangin aja dari Simpruk ke daerah Tang City itu lumayan jauh. Karena aku orangnya bukan morning person, jadi susah untuk bangun lebih pagi lagi. oke. Hal yang mendukung sih mungkin aku punya sertifikat dari cabang olahraga yang aku suka. Aku punya sertifikat dari taekwondo. Jadi itu mungkin hal pendukungnya bisa dari situ. Dan kemampuan aku bisa memasak dan punya prestasi di bidang tadi olahraga dan bisa berbahasa asing. Karena tata boga harus bisa bahasa Inggris lah minimal. Terus kenapa sih aku pengen milih tata boga? Karena aku ingin menjadi chef yang famous, terus bekerja di hotel bintang 5 di luar negeri. Oke. Dan ingin kuliah di RHI juga di Bandung. Oke, berarti selain kamu lanjut karena tadi kan sekolah SMK kan memang sudah dipersiapkan untuk bisa langsung kerja ya, gitu. Tapi kamu lebih memilih untuk setelah lulus SMK kamu juga bercita-cita untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, yaitu kuliah. Seperti itu ya, Nasya? Karena saya merasa kayaknya SMK tata boga kayaknya aku belum cukup untuk bisa jadi chef yang terkenal gitu kayak chef Anwar, Renata gitu, harus punya pendidikan yang lebih jauh lagi. Oke, siap. Kita beri apresiasi dulu pada Nasya.
jauh dari rumah dan dia bukan tipikal orang yang bisa bangun pagi. Nah, kira-kira dari teman mungkin ada yang mau memberikan tanggapan atau saran kepada Naksya? Naksya, kenapa kamu nggak coba buat nyari-nyari atau mungkin milih-milih SMK yang lebih dekat dengan sekolah kamu, dengan rumah kamu? Karena mungkin aku kurang menelusuri daerah sini, soalnya aku taunya emang sekolah SMK bagus yang sesuai dengan minatku ya emang di sekitaran situ. Kalau di sini di SMK Muhammadiyah kayaknya nggak ada jurusan yang aku mau, jadinya aku lebih milih ke situ dan harus bisa bangun lebih pagi lagi biar Ayo kita beri tepuk tangan dulu buat Naksya. Semoga Naksya dan Rindiani bisa mencapai cita-citanya dan bisa lolos di sekolah pilihannya untuk bisa ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Silakan kembali ke tempat. Kegiatan selanjutnya kita akan mengisi lembar kerja peserta didik dulu ya oleh KPD. Dari yang tadi sudah kita bahas materi tentang menyusun perencanaan sekolah lanjutan, yang saya harapkan kalian bisa menuangkan apa yang sudah kalian dapatkan setelah kita bahas bersama-sama tentang materi tersebut. Ya. Tulis nama, kelas, yang sudah turun. Kemudian kalian saya mau minta salah satu dari kalian untuk memberikan kesimpulan dari yang sudah kita bahas tadi tentang materi menyusun perencanaan sekolah lanjutan. Ada yang mau menyimpulkan? Oke. Jadi hasil kesimpulan yang saya dapatkan setelah pembahasan yang tadi yang kita lakukan bersama-sama, kesimpulan saya bahwa kita tuh harus mempersiapkan diri untuk menentukan untuk memperbaiki nilai-nilai yang misalnya yang kurang gitu-gitu. Terus kita juga harus mencari sekolah yang benar-benar cocok dengan minat dan bakat kita. Terus lalu kita juga harus memilih dan menentukan hambatan dan pendukung sesuai atau tidaknya kita mendaftar sekolah di selanjutnya gitu. Oke, betul ya. Kita kasih apresiasi dulu. Terima kasih Riyadi sudah memberikan kesimpulan pada kegiatan hari ini. Jadi teman-teman, saya mau merefleksikan kembali dari kegiatan yang sudah kita lakukan adalah merencanakan sekolah lanjutan sesuai dengan harapannya adalah sesuai dengan bakat, minat dan potensi yang kalian miliki. Semoga dari yang sudah kita bahas sama-sama tadi kita mendapatkan manfaatnya untuk kita semua dan kalian juga bisa lebih matang dalam mempersiapkan dan menentukan pilihan sekolah lanjutan kalian ke depan. Dan tentu saja saya akan selalu mendoakan kalian untuk sukses ke depannya. Terlebih lagi kalian bisa melanjutkan sekolah pilihan yang kalian inginkan. Seperti itu. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, sepertinya sudah harus kita akhiri sampai di sini. Baik, untuk mengakhiri, marilah kita sama-sama dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.